kembali lagi di Rumah Mima. Hari ini aku kedatangan bintang tamu, namanya Nancy Agita. Hai. Dan hari ini kita mau bahas tips kehamilan dan persiapan kelahiran di masa-masa sekarang ini. Hai Nancy, apa kabar? Baik, alhamdulillah Carol. Kamu gimana? Aku baik, cuman ini sekarang udah mulai ngantor karena 2022 kayaknya udah getting better ya, hopefully. Hopefully. Iya, gimana keseharian kamu? Selamat ya atas kehamilan anak ketiga. Gimana ini, di-plan apa enggak nanti? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? To be honest, enggak di-plan. Oh ya? Iya, jadi sebenarnya aku tuh kenal sama Nancy tuh kayaknya udah 5 years ya kayaknya. Iya, sampai orang tua kita juga udah saling kenal. Iya. Anak-anak kan sekarang udah sekolah online nih. Dan sekarang perlahan-lahan udah mulai sekolah secara offline. Iya. Gimana nih si Miriel sama Alodi udah mulai sekolah offline belum? Alodi belum, tapi kalau Miriel udah. Sebenarnya sih baru seminggu ini gitu. Cuman ya anaknya sih seneng ya, kayak ketemu temen lagi, terus aktivitasnya juga kayak dulu lagi gitu. Cuman ya pasti banyak perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekolah tuh sekarang kan lebih ya pakai masker, terus lebih apa ya, dia harus lebih aware lah sama sekitarnya gitu, nggak bisa kayak biasanya sama teman-teman kan kayak pelukan apa segala macam gitu sama teman. Kalau sekarang lebih ya jaga jarak kayak gitu lah. Gitu. Jadi pertama-tama itu pas ngebiasain dan ngasih tahu, oh ini mesti pakai masker terus waktu di luar. Enggak sih, untungnya Miriel ngerti gitu dan selalu aku ingetin kayak pakai masker, terus cuci tangan. Jaga jarak yang kayak gitu sih, lebih kayak gitu dan ngerti sih untungnya Miriel, dan emang udah kelas 3 SD juga kan, jadi kayak dia lebih ngerti. Kalau Alodi gimana? Oh, Alodi belum, dia baru mau TK kan, jadi dia masih benar-benar harus aku ingetin kadang masker di sini, jadi kalau dia sih belum ya. Nah, kalau Nancy sendiri gimana harus membiasakan kembali dengan rutinitas anak-anak sekolah masuknya dulu dari yang offline terus online terus sekarang offline lagi? Mungkin gini, karena udah 2 tahun kan ya anak-anak offline di rumah gitu, jadi mungkin yang agak susah lebih ke bangun tidur gitu. Jadi biasanya lebih agak santai gitu kalau di rumah kan. Nah ini kan dia harus bangun, mandi, breakfast dulu segala macem. Jadi ya ngebanguninnya agak susah awal-awal. Karena dia harus terbiasa kan sama rutinitas baru masuk sekolah gitu. Tapi so far sih aman-aman aja sih. Mungkin malah justru akunya ya, mungkin karena aku lagi hamil jadi tidur tuh kayaknya enak banget gitu. Jadi pas bangun alarm bunyi nih, oh my god, oke, gue harus masak, gue harus siapin anak gue sekolah, kayak lebih ke situ sih. Oh ya, buat yang belum tahu ya, Nancy ini salah satu inspirational banget. Soalnya dari dulu kenal itu dia nggak pakai supir, dia selalu nyetir sendiri dan nyetir sendiri kemana-mana bawa 2 anak, terus udah gitu nggak pakai neni, nggak pakai mbak juga, dan ya gitulah. Gimana nih? Sekarang pas lagi hamil masih apakah masih sama? Karena mungkin udah terbiasa ya, jadi kayak enak dilakuin sendiri sih gitu loh. Dan kalau misalnya pakai neni itu kan bonding antara aku sama anak aku tuh kayak jadi ada orang lain gitu. Jadi aku lebih enak. Kenapa? Kalau selama aku bisa handle pakai tangan aku, kenapa harus pakai bantuan orang lain gitu? Dan emang kayak udah terbiasa juga gitu loh. Dan sekarang di kehamilan ketiga karena mungkin udah terbiasa, jadi ya udah santai aja sih jalaninnya. Dan kayaknya juga peran suami. Oh iya dong, pastinya. Ya? Suami aku ya bantuin banget lah. Gila kalau enggak, aduh aku nggak bisa deh. Jadi emang bagi 2 lah gitu. Apalagi kalau misalnya suami aku libur nih ada di rumah, ya udah kita bagi tugas gitu. Ya, dan just so you know nih suaminya yang nganterin juga ke sini, baik banget ya. Kayak bener-bener mereka berdua tuh sekarang kan aku baru pertama kali ini ketemu sama suaminya Nancy, dan aku bener-bener kayak ngelihatnya kayak mereka berdua nih keren banget lah, dua-duanya bisa saling bantu membantu gitu. Bicara tentang anak-anak, sekarang kan Nancy lagi hamil anak ketiga nih. Punya cerita seru atau menarik nggak di masa kehamilan seperti sekarang ini? Sebenarnya lebih serunya karena udah rame kan di rumah. Jadi ada anakku yang ke-1, ke-2 itu suami gitu. Jadi mereka lebih yang kayak excited juga sih, kayak aduh kapan nih baby keluar, lebih yang kayak gitu. Apalagi anak aku yang ke-2, ke-1 juga nunggu-nunggu banget, tiap hari tuh perutku diciumin gitu. Jadi kayak lebih ke situ sih. Jadi emang support di rumah banyak banget, jadi kayak lebih
menarik. Karena bedanya tuh dengan hamil yang anak pertama, dulu aku sendiri kan, jadi kayak belum pengalaman juga belum ada gitu. Jadi sekarang lebih santai karena aku udah tahu di usia segini nanti aku bakal gini gitu. Jadi kayak lebih enak, enjoy sih. Pas awal-awal di first trimester gitu, ini nggak kayak mual atau? Oh parah, aku sampai detik ini itu mual masih. Oh ya? Iya. Sekarang udah trimester keberapa nih? Udah, aku 2 minggu lagi insya Allah Wih, melahirkan. Ini udah aku udah 9 bulan dan apa ya, udah bentar lagi sih. Jadi emang bener-bener tinggal nunggu. Terus sampai sekarang juga masih mual? Sampai sekarang masih mual. Jadi kehamilan aku yang ketiga ini beda banget dari yang pertama kedua. Yang sekarang tuh lebih mual, lebih apa ya, aku gampang capek juga mungkin karena usia juga. Jadi lebih gampang capek sih, itu yang aku rasain gitu. Cuman kalau enjoy, aku enjoy banget. Karena emang di rumah support aku luar biasa. Kayak anak-anak juga, aku pegel dikit nih, terus mereka kayak, oke sini aku pijitin, kayak gitu. Jadi kayak sweet lah mereka semua di rumah. Iya, terus kan tentunya hormon juga mengalami perubahan dong. Kayak ada nggak sih kayak perubahan yang misalnya kayak nggak bisa cium parfum atau jam tidur kamu mengalami perubahan gitu? Jam tidur otomatis karena semakin perut aku besar itu kayak madep kiri aja tuh susah banget gitu loh. Jadi kayak oke. Jadi paling itu sih kendalanya di tidur ya. Aku agak terus kalau misalnya udah bangun nih, kebangun. Nah, itu untuk tidur lagi tuh agak sulit gitu. Jadi kalau udah tidur tuh itu udah waktu buat aku istirahat banget karena emang kalau udah kebangun susah gitu. Berarti lumayan susah ya kayak sesuai dengan offline. Iya. Sekarang. Lumayan susah. Apalagi perut semakin besar itu kayak aku gerak juga semakin susah gitu. Belum lagi kalau bolak-balik ke toilet. Udah gitu sih. Tapi ya udahlah nikmatin aja. Toh sebentar lagi. Tapi untung suaminya seperti yang tadi Nancy bilang sangat-sangat aktif dan bantuin banget. Untungnya suami aku jadi kayak hamilnya ya hamil berdua gitu. Dari pengalaman hamil sebelumnya dengan yang sekarang ada nggak sih perbedaan yang signifikan banget? Misalnya waktu hamil Miriel nggak begini, tapi sekarang begini gitu. Jauh banget. Yang sekarang itu aku lebih santai. Jadi waktu hamil Miriel, aku ngerasa nggak enak perut sedikit tuh kayak ke dokter, terus bisa langsung kayak sama suamiku panik gitu ya, kayak kenapa ya perut aku kok kayak gini gitu, karena emang hamil aku belum pernah ngerasain kan, jadi kayak masih bingung. Kalau yang sekarang kenapa sedikit, aku udah tahu kayak oke, aku udah tahu jawabannya emang kayak gini, dan terus emang apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi sekarang lebih enjoy, aku bilang kayak lebih, karena udah ketiga kali ya, jadi ya udah lebih terbiasa. Oke. Nah kalau gitu, Nancy punya tips nggak buat ibu-ibu di luar situ yang sekarang lagi hamil atau first time mother? Apa aja sih yang perlu disiapkan di masa kehamilan, di masa sekarang gini, tips untuk melahirkan di masa sekarang gitu? Tipsnya harus lebih santai, nggak usah terlalu dipikirin juga karena bisa stres, itu yang aku rasain. Terus yang kedua lebih ke jaga kesehatan udah pasti banget ya, karena di masa sekarang ini wajib banget kan kita benar-benar harus sehat semuanya. Terus lebih lebih santai ya kalau aku, jadi kayak nggak usah terlalu dipikirin lah gitu, malah stres kalau misalnya terlalu aduh nanti gimana ya gini gitu, jadi lebih santai aja. Nah terus sekarang ini dengan kehamilan yang ketiga ini kan rumah sakit katanya beda-beda rules nih. Nah rumah sakit yang Nancy pakai ini bakalan dulu mungkin si suami ikutin nemenin nggak atau? Jadi di kehamilan aku yang pertama kedua itu kebetulan memang suami nggak boleh diizinin masuk ke ruang bersalin. Jadi aku sendiri gitu. Jujur lebih stres lah ya, maksudnya kayak aduh support aku di luar nih gitu. Ya walaupun pasti doa nggak putus gitu. Cuman yang sekarang alhamdulillah boleh, rumah sakitnya jadi ngebolehin suami aku untuk dampingin aku selama proses melahirkan nanti. Itu sih yang lebih bikin aku oke, tenang suamiku ikut gitu. Dan alhamdulillahnya juga suami aku juga ya udah bersedia gitu kan. Ada suami yang aku nggak mau, takut gitu. Cuman suami aku mau sih, jadi kayak oke, aku lebih santai. Kalau misalnya dulu, kamu mesti stay di rumah sakit berapa lama? Kalau dulu itu 5 harian deh, kayaknya 4 malam 5 hari. Karena kalau sesar itu kan dia pemulihannya lebih lama ya. Untuk belajar duduk, berdiri, terus bisa jalan tuh bisa 3 hari gitu. Kalau sekarang, karena ada metode baru, jadi ya aku juga lebih santai karena
katanya enggak kok, nggak sesakit yang sebelumnya gitu. Jadi aku lebih oke. Karena waktu anak pertama kedua belum ada. Oke, jadi Gitu. sekarang nggak bakalan stay sampai 5 hari? Kayaknya enggak, mungkin 3 harian kali ya, karena pemulihannya kan lebih cepat. Kayak kamu juga kalau misalnya kelamaan di rumah sakit juga kayaknya agak takut kayak nggak sih? Iya. Jadi kayak ya udah kalau emang bisa lebih cepet ya lebih baik gitu. Gitu sih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari followers ya. Pertama dari Mam Sylvia Tanujaya. Mam, bagaimana cara memberikan pengertian kepada kakak-kakaknya agar bisa akur dan tidak berebut mainan? Ini berbeda dengan tips kehamilan ya, tapi ya. Berebut Nancy mainan. mau sharing? Sebenarnya gini, kalau misalnya mainan itu biasanya aku selalu kasih pengertian ke anak-anakku kalau main itu bareng ya gitu. Jadi apa yang dipunya kakak ya adik juga boleh main gitu loh. Jadi bukan ini punya ini nggak boleh, nggak sih. Aku selalu kasih pengertian mainnya bareng gitu, harus sharing gitu. Jadi ya meminimalisir rebutan, karena tapi pasti rebutan tuh pasti ada ya. Iya, Itu lumrah namanya kakak adik namanya gitu. kakak adik. Itu udah pasti ada gitu. Cuman lebih ke kitanya aja sih, kayak ya udahlah sharing gitu, kakak adik mainnya bareng gitu. Dan by the way, anak-anaknya Nancy ini juga bener-bener baik ya, maksudnya kayak sekarang dari dulu saya kenal juga sampai sekarang kita syuting pun anaknya bener-bener kayak yang diem banget, kayak yang nggak ini gitu. Dan ini ada juga nih ternyata yang tahu kalau Nancy tuh nggak pakai pengasuh dan lain-lainnya nih. Dia nanya, resepnya apa sih mengurus anak-anak sendiri tanpa bantuan pengasuh sama sekali? Resepnya apa ya? Aku sih lebih santai ya. Jadi kayak aku nggak jadiin anak-anak itu beban gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan aku harus misalnya datang ke event atau apa gitu, aku kasih pengertian ke mereka gitu loh. Kalau misalnya kita ini dihadapkan dengan orang lain, kita harus kayak gini. Jadi kayak ngasih tahu ke mereka, jadi mereka lebih ngerti ini. Kayak sekarang misalnya mereka nungguin aku tuh dia duduk manis gitu, karena dia udah tahu oke, mami lagi gini. Dan mereka juga kadang-kadang kan suka ikut ke lokasi syuting suamiku kan, jadi kayak tahu nih, oh papa lagi gini, berarti aku harus tunggu, harus ini gitu. Jadi emang lebih dikasih lihat sih, lebih kayak pengalaman dari mama papanya gitu. Jadi mereka juga lebih ngerti lah gitu. Ditanya ini sama Mam Kim Mei Lim, bagaimana cara memilih mainan yang menurut Mam Nancy aman untuk si bayi? Oke. Kalau mainan, aku pasti pilih sesuai dengan usia anakku. Jadi kalau misalnya newborn, ya pasti aku kasih yang 0 bulan lah gitu. Aku nggak mungkin kasih mainan yang setahun, yang nggak bahaya. Jadi dan pastinya mainannya itu juga harus sesuai standar lah gitu. Bukan yang ada zat-zat bahaya, kan sekarang banyak ya mainan-mainan yang dipegang anak aja tuh kadang itu bisa nimbulin bahaya gitu loh. Pastinya aku bakal pilih yang sesuai usianya satu, terus bahannya juga udah pasti aman buat anak. Kalau kejilat atau namanya anak-anak ya, apa-apa kan suka dimasukin mulut. Jadi itu sih aku lebih ke situ concernnya. Nah sekarang kan juga kalau dulu kayaknya pas hamil Miriel atau Alodi, kita kan ada expo baby segala macam nih. Iya, nah sekarang bener. udah nggak bisa ke expo baby. Gimana rasanya? Kayak kan dulu kayaknya seru banget bisa ngeliat Parah, kalau dulu kita bisa ngeliat kan gitu, kayak apa aja sih adanya gitu. Ya udah sekarang paling mau nggak mau ya dari online gitu, media online, kayak apa aja sih sekarang nih yang bagus gitu, yang dibutuhin anak, terus ada apa aja. Paling gitu sih gitu. Kalau zaman dulu kan kita bisa lihat langsung ya, terus bisa pilih, bisa tanya-tanya langsung gitu. Cuman ya udah, emang nggak apa-apa sih dari online juga. Nah karena emang dari dulu aku udah tahu Nancy tuh emang semuanya apa-apa sendiri. Bahkan dulu tuh aku sampai tanya berkali-kali kayak, hah kamu nyetir sendiri sama 2 anak gitu, kayak sendiri gitu. Nah dan jauh banget loh rumahnya Aku jauh banget. Ya, kita dari ujung ke ujung. Iya, kita dari ujung ke ujung bener-bener jauh. Terus dia emang bilang kayak, ya saya sendiri dan lain-lain. Nah jadi kita mau ngasih kado nih, mau ngasih kado dari Tough Toys yang memang hopefully bisa membantu. Iya pastinya dong. Membantu Mam Nancy pas setelah melahirkan nanti. Nah ini ada beberapa kado dari Tough Toys. Yeay, thank Nah, you. aku cerita sedikit ya. Jadi Boleh, Tough Toys boleh. itu
Tough Toys itu memang motonya tuh ada easier parenting. Jadi dia tuh dari Jerman, dan emang si Tough Toys ini dari dulu tuh seperti tagline-nya easier parenting, dia mau ngebantu ibu-ibu yang biasa kan bule tuh nggak pakai nanny. Iya, kan, benar. Kayak ini Semua bener-bener, sendiri. ya ini cocok banget sama Nancy. Makanya nih pas ngeliat ini udah kayak ini Nancy banget. Jadi pas nyetir anaknya bisa langsung dikasih mainan ini aja gitu. Iya, benar. Dan ini juga Penting nih. sih. Ini buat easier sleep. Jadi Oh, iya. ini itu Ini gemes banget ya. iya, ini tuh so special karena ini ada sensor suaranya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anaknya lagi tidur, terus misalnya di depan ada kejatuhan galon atau kejatuhan barang yang anaknya bisa bangun, dia begitu dengar suara anaknya nangis, dia akan bunyi lagi gitu. gila, keren Iya, banget. jadi ini ada sensor suaranya, Oke. Beb. Jadi kamu nggak usah khawatir. Nah, kemarin tuh emang ada ibu-ibu yang cerita kayak, ya nih susternya jatuhin botol, pang gitu. Terus anaknya langsung nangis, terus ininya langsung bunyi. Bunyi ya? Bahkan pas suaranya jatuh gitu kan kenceng kan, dia langsung bunyi. Iya sih, Gitu. keren Dan banget. ini suaranya itu ada water swooshing, terus ada water stream kayak suara air, terus ada swooshing sama suara air hujan. Terus ada juga yang suara kayak detak jantung ibu. Ah, itu Gitu. kayak di dalam perut nggak sih? Iya, jadi kayak emang bener-bener hopefully bisa ngebantu Nancy dalam apa Pastinya. setelah melahirkan ini gitu. Ini tuh bisa multifungsi sih. Ini bisa taruh di stroller, terus di car seat ya kan? Iya, bisa di mana Bahkan aja. ini kayak di baby box juga bisa ya. Iya, Tinggal bener. diginiin aja. Oh iya, terus ada satu mainan juga yang lucu. Tadi kayaknya Ah, nggak itu ada di gemes situ. banget. Ini lucu banget. Jadi Ini apa sih? kamu tahu kan anak kecil tuh kan suka banget narikin tisu kan? Iya. Nah, Jadi ini kayak tuh jadi ala-ala kayak tisu. berasa kayak tisu. Ih, Jadi gemes banget. dalamnya tuh kayak berasa dia tuh lagi narikin tisu gitu. Oke. Jadi emang sampai segitunya mereka mikirin. Parah gini gemes banget loh. Iya. Kayak dipikirin banget. Emang iya sih. Tisu tuh selalu amburadul loh kalau kita punya anak kecil nah, ya. Ini kan nggak habis-habis. Iya. gitu. Dan ini suaranya juga. Iya. Dan ini very high quality, bukan yang kayak Iya. kotak-kotak yang Ini jelas bahannya gitu. halus banget sih. Iya. Ah, gemes. Oh iya, terus satu lagi. Jadi ala-ala. Ada ini juga. Jadi Ah, ini tuh juga, ya. Ini juga gemes sih. Iya, ini buku gitu Iya. buat mereka tummy time. Terus di sininya udah ada Peter. Pinter. Udah ada Itu aku ada. Peter. Gemes banget. Iya, terus udah gitu ini semua bolak-balik kayak warnanya hitam putih. Kenapa hitam putih? Karena anak kecil pas baru lahir Baru bayi itu lahir, nggak iya. bisa lihat Iya. warna-warni. Jadi emang ini untuk ngedukung Emang mereka. didesain untuk emang baru lahir ya. Jadi Gemes deh. baliknya baru. Baru nih nanti kalau dia udah mulai naik. Dan ini semua Bener-bener. ada kayak begininya, Ih, ada gemes belajar parah sih. texture. Ah, parah Bahkan gemes iya, banget. ada Dulu belajar zamannya texture. anak aku ini belum ada ya. Iya, terus ada kacanya juga. Karena Ada, anak kecil suka. suka Bener, banget bener, ngeliat bener, di anak muka kecil dia suka, sendiri. iya. Gitu. Mereka tuh kayak ngelihat di kaca tuh, oke, amazed gitu loh. Iya. Ah, gemes semua deh pokoknya. Ini Iya. sih, ini parah. Aku sebagai mami yang tiap hari nyetir, ini ngebantu banget. Iya, Jadi dia bener. bisa ketendang-tendang aja, ini dia gemes mainan kan. Iya, dan semuanya aman, dan also Tough Toys tuh semuanya bisa di recycle. Jadi Oh, semua gitu. barang-barangnya bisa di recycle, bahkan sampai ke kardus-kardusnya semua bisa recyclable. Gemes Gitu. banget sih, parah. Oke, jadi itu tadi kita udah bahas kayak tips kehamilan dan melahirkan di masa sekarang. Tadi kita juga share beberapa beberapa mainan dari Tough Toys. Semoga berguna buat Pastinya Nancy. dong. Apapun pilihan ibu-ibu sekarang, kita juga berharap dengan mainan dari Tough Toys ini Iya. benar-benar bisa ngebantu pekerjaan ibu-ibu Iya. sekarang gitu. Dan ya udah, semoga kalian suka dan jangan lupa di Like, subscribe, terus di komen yang banyak. Ya, di rumah Mima. Ini Wah, si Mima. gemes banget. Iya, bye. Bye.